Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, bertemu lagi bersama saya, Dira Arista, dengan nomor NIM 2511029020 dari kelas 1A D4 FTL jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, kita masih di mata kuliah yang sama, yaitu manajemen strategik. Pada video berikut sebelumnya, maaf, Dira telah menjelaskan mengenai materi pada topik yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi topik yang keempat dengan materi pengambilan keputusan strategis, manajer strategis, dan corak manajemen strategis. Nah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian pengambilan keputusan strategis. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan strategis? Nah, pengambilan keputusan strategis merupakan proses inti dalam manajemen strategis yang menentukan arah jangka panjang sebuah organisasi. Nah, keputusan strategis ini biasanya menyangkut bagaimana organisasi merespon peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta bagaimana mengelola kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal. Nah, keputusan ini bersifat fundamental karena mempengaruhi visi, misi, tujuan, dan daya saing suatu organisasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri keputusan strategis. Ciri-ciri keputusan strategis ada 5. Yang pertama itu bersifat jangka panjang dan berdampak luas. Yang kedua, menentukan arah keseluruhan organisasi. Yang ketiga, melibatkan sumber daya besar. Yang keempat, dilakukan oleh manajemen puncak. Dan yang kelima, berorientasi pada masa depan dan keberlanjutan suatu organisasi. Itu ciri-ciri dari keputusan strategis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manajer strategis. Apa sih manajer strategis itu? Nah, manajer strategis merupakan individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi strategi suatu organisasi. Menurut para ahli yaitu David pada tahun 2020, manajer strategis ini tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga menginspirasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi agar selaras dengan visi dan misi. Itu pengertian dari manajer strategis. Selain pengertian, ada juga nih tingkatan dari manajer strategis ini. Manajer strategis ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ada namanya manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Dan yang ketiga ada manajemen operasional atau lower management. Nah, kita akan membahas tingkatan satu persatu ya. Yang pertama itu ada manajemen puncak atau top manajemen. Nah, di sini manajemen puncak ini terdiri dari biasanya seperti CEO, direktur utama, dan jajaran eksekutif senior. Yang mana manajemen puncak ini bertanggung jawab atas perumusan strategi suatu perusahaan, penentuan visi, misi, dan arah organisasi serta keseluruhan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Nah, manajemen menengah ini menghubungkan eh, kebijakan strategis dengan pelaksanaan operasional. Di sini, manajemen menengah ini berfungsi menerjemahkan strategi menjadi rencana kerja dan mengkoordinasikan berbagai divisi. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu ada manajemen operasional atau lower management. Nah, manajemen operasional ini berfokus pada kegiatan taktis dan operasional sehari-hari. Nah, manajemen ini juga menjamin implementasi strategi berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Itulah tingkatan dari manajer strategis. Setelah mengetahui tingkatan dari manajer strategis, manajer strategis itu juga memiliki peran loh. Yang pertama itu ada peran dalam perumusan strategi. Nah, peran dalam perumusan strategi atau strategi formulation ini, di mana manajer strategi ini berperan dalam yang pertama itu menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Nah, mereka mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar maupun lingkungan maupun lingkungan dalam. Yang kedua itu menetapkan visi dan misi tujuan organisasi yang menggambarkan arah jangka panjang, di mana misi ini memiliki tujuan untuk keberadaan organisasi dan nilai-nilai yang dipegang. Yang ketiga, merumuskan strategi alternatif dengan menggunakan analisis SWOT. Yang keempat itu ada menilai dan memilih strategi yang terbaik digunakan untuk sebuah organisasi. Peran yang kedua yaitu peran dalam implementasi strategi.
Nah, manajer strategi berperan dalam hal yang pertama itu mengkomunikasikan strategi kepada seluruh tingkatan organisasi agar setiap departemen memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan strategis. Yang kedua, mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, serta infrastruktur agar strategi berjalan secara efektif. Yang ketiga, menyusun kebijakan dan program kerja. Yang keempat, mengembangkan struktur organisasi yang sesuai. Yang kelima, memotivasi dan membangun budaya kerja strategis. Peran manajer strategis yang ketiga, itu peran dalam evaluasi strategi. Nah, perannya antara lain di sini yaitu mengukur kinerja dan hasil strategi yang dilakukan melalui indikator kinerja utama atau KPI, laporan keuangan, dan pencapaian target. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas strategi. Di sini maksudnya adalah menilai apakah strategi masih relevan terhadap kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga, melakukan tindakan korektif. Nah, bila terdapat penyimpangan atau perubahan situasi, manajer strategis perlu melakukan penyesuaian strategi agar tetap efektif. Yang keempat, mengelola risiko strategis. Nah, itulah tiga peran dari manajer strategis. Nah, selanjutnya yaitu corak manajemen strategis. Corak manajemen strategis. Nah, corak ini merupakan eh, mengacu pada pendekatan dan gaya penerapan strategis yang dilakukan organisasi. Corak ini biasanya dipengaruhi oleh budaya perusahaan, karakter pemimpin, kondisi lingkungan, serta tingkat risiko yang dihadapi. Nah, di sini ada empat jenis corak. Di sini ada empat jenis corak manajemen strategis. Yang pertama itu ada corak proaktif. Corak proaktif itu biasanya organisasi berupaya menciptakan perubahan, bukan hanya bereaksi terhadap lingkungan. Nah, fokusnya pada inovasi, kreativitas, dan pengembangan produk atau pasar baru. Contohnya saja Apple dan Tesla. Corak yang kedua, corak reaktif. Nah, corak reaktif ini di mana organisasi lebih bersifat menanggapi perubahan eksternal, cocok bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan stabil dengan risiko yang rendah. Yang ketiga, corak analitis. Nah, corak analitis ini menggunakan pendekatan berbasis data dan penelitian, di mana setiap keputusan didukung oleh analisis komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal. Yang keempat, ada corak defensif. Nah, corak defensif ini memiliki fokus dalam mempertahankan posisi pasar dan efisiensi operasional, yang umumnya dilakukan oleh organisasi yang telah mapan dan konservatif. Dan yang terakhir itu ada namanya corak prospektif. Nah, corak prospektif mencari peluang baru, berani mengambil risiko, dan berorientasi pertumbuhan yang cepat. Yang mana ini banyak digunakan oleh perusahaan startup dan industri teknologi. Nah, setelah mengetahui corak manajer strategis, ada juga faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, faktor-faktor yang terjadi yang pertama itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal tentunya faktor yang dari dalam organisasi, sedangkan faktor eksternal tentunya dari faktor dari luar organisasi. Nah, kalau dilihat dari faktor internal yang dari dalam organisasi, ada beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada visi dan misi tujuan organisasi, yang mana visi misi ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan ukuran keberhasilan suatu keputusan. Yang kedua, sumber daya organisasi. Di sini termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, informasi, dan aset fisik. Yang ketiga, budaya organisasi, yang mana meliputi nilai-nilai, norma, dan perilaku dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada kualitas dan gaya kepemimpinan manajer strategis. Yang kelima, ada sistem informasi dan data. Dan yang terakhir, ada kemampuan analisis dan pengalaman manajer. Kalau dilihat dari faktor internal, itu ada beberapa yang mempengaruhi. Kalau dilihat dari faktor eksternal atau dari luar organisasi, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis tersebut. Yang pertama itu ada faktor dari kondisi ekonomi. Nah, faktor kondisi ekonomi ini seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap keputusan strategis. Contohnya nih pada masa resesi, manajer strategis mungkin menunda ekspansi dan fokus pada efisiensi operasional.
Faktor yang kedua, kondisi politik dan regulasi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah, regulasi industri serta perpajakan dapat mendukung atau membatasi strategi organisasi. Yang ketiga, faktor perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi menciptakan peluang baru, namun juga dapat menjadi ancaman bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, ada kondisi sosial dan budaya. Nah, nilai-nilai sosial, gaya hidup, demografi, dan tren konsumen memengaruhi arah strategi. Misalnya nih, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, mendorong banyak perubahan, mengadopsi strategi ramah lingkungan. Yang keempat, persaingan dan dinamika pasar. Keputusan strategi harus mempertimbangkan intensitas persaingan industri, strategi pesaing, serta posisi organisasi di suatu pasar. Dan selanjutnya ada globalisasi dan perubahan lingkungan internasional. Dalam era globalisasi ini, perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara lain juga dapat mempengaruhi strategi domestik. Yang terakhir ada faktor ekologis dan lingkungan alam, seperti perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan tekanan untuk keberlanjutan kini menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya pengambilan keputusan strategis itu? Penting dalam suatu organisasi dan di suatu perusahaan, pengambilan keputusan strategi itu sangatlah penting karena keputusan strategis itu berdampak langsung pada daya saing, pertumbuhan, dan keberlanjutan organisasi. Keputusan yang tepat akan memperkuat posisi organisasi di pasar, mendorong inovasi, serta meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian besar, kehilangan pangsa pasar, bahkan kebangkrutan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada analisis data, riset mendalam, visi jangka panjang, serta nilai-nilai organisasi. Keputusan strategis memiliki dampak dalam jangka panjang terhadap daya saing dan keberlanjutan organisasi. Keputusannya tepat dapat membawa organisasi menuju pertumbuhan dan inovasi, sementara keputusan yang salah dapat mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus berbasis pada data, visi jangka panjang, dan nilai organisasi. Nah, itulah pembahasan mengenai materi pada topik kali ini. Kalau ada yang salah dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk menonton video-video mengenai materi lanjutannya. Cukup sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching.